Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Satya Karsawardana dengan NIM F1D 022008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengerjaan jurnal modul 4 dengan judul static routing. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari modul 4 ini terlebih dahulu, di mana yang pertama itu adalah mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dasar pada router Cisco. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan konfigurasi static routing pada router Cisco. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan dari modul 4 ini, di mana pada modul 4 ini diberikan topologi jaringan seperti pada gambar ini, dan kita disuruh membuat dan mengatur konfigurasi IP address-nya beserta static routing-nya. Di mana untuk menguji apakah topologi yang kita buat itu sudah benar apa belum, di sini diminta untuk melakukan tes koneksi, di mana dengan melakukan ping dan traceroute. Yang pertama itu adalah ping dan traceroute dari PC ke PC, kemudian laptop ke laptop, kemudian yang ketiga itu adalah dari PC 10 ke gateway, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah dari laptop 7 ke gateway 192.168.591. Di sini tahapan yang pertama dalam membuat jurnal ini adalah kita membuat topologi jaringannya terlebih dahulu, di mana routernya kita menggunakan router PTMT yang nantinya kita akan mengatur lagi agar dapat bisa disambungkan dari router satu ke router lainnya. Di mana di sini kita menambahkan port dengan tipe 1 CFE, dan kemudian setelah itu kita menyesuaikannya dengan topologi yang ada di soal. Setelah kita selesai membuat topologi yang sesuai dengan soal yang diberikan, kita melakukan konfigurasi pada masing-masing routernya. Di mana di sini konfigurasi dalam routernya itu kita bisa menggunakan CLI yang seperti ini. Di mana di sini yang pertama kita mengetikkan enable agar kita bisa melakukan konfigurasi pada routernya. Kemudian kita memasukkan nama hostname dari routernya, dan kita bisa mengakhirinya dengan commanding N. Kemudian setelah itu dari masing-masing router tersebut kita melakukan konfigurasi untuk mengaktifkan router tersebut yang tadinya belum diaktifkan, di mana commandingnya adalah kita memasukkan interface dari fast ethernetnya, kemudian kita memasukkan IP address-nya beserta subnet max-nya, dan kita memasukkan commanding no shutdown, dan bisa kita melakukan exit. Dari commanding itu, router akan dalam kondisi aktif dan nantinya kita bisa melakukan konfigurasi lebih lanjut. Terus kemudian kita melakukan itu terus kepada router yang lainnya dengan command yang sama, dan IP address-nya menyesuaikan. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan apakah dia sudah aktif apa belum, seperti pada gambar ini, dengan kita melakukan commanding show IP interface brief. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya ini adalah hal yang sama seperti di atas sebelumnya, yaitu command untuk mengaktifkan masing-masing router. Kemudian setelah kita selesai mengkonfigurasi masing-masing router, dan di mana router-router tersebut telah dalam keadaan on, kita mengatur konfigurasi dari PC yang ada. Di mana di sini seperti yang ada pada soal, kita menyesuaikan IP address sesuai dengan yang ada di soal pada masing-masing PC yang ada. Seperti pada gambar yang ada di sini, contohnya adalah kita memasukkan IP address sesuai yang ada pada soal 192.168.562, dan subnet max-nya untuk semua PC itu default sama, yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway ini menyesuaikan, di mana kita tinggal mengganti IP address-nya itu di akhirannya menjadi 1. Terus setelah kita melakukan konfigurasi dan menginputkan IP address pada masing-masing PC, kita bisa melanjutkannya untuk melakukan static routing pada router-router tersebut, di mana kita melakukan konfigurasi static routing yang akan dilakukan pada setiap router yang tersambung pada router utama.
Di sini contoh komennya, yaitu kita melakukan mengaktifkan config-nya terlebih dahulu dengan komen configure t, terus kemudian kita memasukkan komennya sesuai dengan yang ingin kita lakukan static root. Seperti di sini contohnya adalah IP root, kemudian IP address dari rootnya 192.168.550, terus kemudian subnet max-nya, dan yang selanjutnya itu adalah IP address dari router selanjutnya. Di sini ada penjelasannya, yaitu pada konfigurasi di atas merupakan konfigurasi untuk mengatur static routing, di mana kumpulan alamat di atas berfungsi sebagai gerbang untuk masuknya paket yang akan dikirimkan, di mana jika dilakukan ping pada salah satu PC. Rute tersebut adalah alamat yang dapat dilihat dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu show IP route, di mana nanti akan ditunjukkan semua alamat yang sudah menjadi alamat statis yang telah kita atur tadinya, di mana itu berguna sebagai jalan PC untuk mengirimkan paket. Di sini adalah contoh dari ketika kita sudah melakukan static root, akan muncul tampilan seperti ini jika kita menuliskan komen show IP route. Dan kita melakukan konfigurasi static routing itu pada masing-masing router yang ada pada topologi sebelumnya. Nantinya, setelah kita selesai melakukan konfigurasi static routing, kita akan langsung lanjut ke permasalahan selanjutnya, di mana kita melakukan uji koneksi dengan melakukan ping dan tracer route. Di sini ada contoh yang saya berikan pada laporan, yaitu di mana kita melakukan ping dari PC satu ke PC lainnya. Namun, ping yang saya lakukan ini belum berhasil karena saya masih belum menyelesaikan tahapan dari static root dan masih ada kesalahan dalam pengaturannya. Di sini adalah contoh saya melakukan ping ke suatu PC dengan alamat IP address-nya 192.168.56.2. Namun ping tersebut adalah request timeout, yang artinya masih belum berhasil 100%. Terus di sini adalah yang selanjutnya saya melakukan tracer route ke alamat IP address yang sama seperti sebelumnya, dan sama hasilnya adalah RTO, request timeout, di mana itu terjadi karena ada sebuah masalah yang belum diselesaikan dan masih ada beberapa settingan yang masih belum sesuai. Kemudian selanjutnya di sini lakukan tes ping dan tracer route untuk laptop ke laptop, di mana di sini juga sama seperti sebelumnya, masih belum bisa mendapatkan hasil yang sesuai karena masih ada yang salah. Di sini yang berhasil terkirim adalah cuma satu dan ketiganya gagal. Kemudian lanjut pengetesan ke soal berikutnya, yaitu dari PC 10 ke gateway 192.168.621. Di sini melakukan ping dan tracing route juga, di mana di sini untuk pingnya masih gagal dan trace route-nya di sini bisa berhasil untuk beberapa. Kemudian soal selanjutnya juga sama, yaitu melakukan ping dan tracer route ke laptop 7 dengan gateway 192.168.591. Dan hasilnya adalah seperti pada gambar yang ada pada laporan ini. Sekian penjelasan mengenai tahapan praktikum dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih ada yang kurang dan mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Kak Nena. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.